Kita telah sampai pada peningkatan kerja-kerja kecil atau micro work kerja remote yang berbasis project. Semisal, modernisasi konten sudah mendapat bayaran yang fantastis dan sudah menjadi tugas pemerintah sebagai penyelenggara negara menjamin pembentukan pekerjaan di masa depan. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Azalia sebagai pembicara 1 dalam Standing Pro dalam mosi peran pemerintah dalam membentuk pekerjaan di masa depan akan memaparkan latar belakang, definisi, limitasi, dan beberapa kata kunci lainnya yang akan muncul pada konteks perdebatan kita kali ini. Dengan jurnal terhormat, telah terjadi perpindahan besar-besaran pekerja global dari manufaktur seperti pertanian ke jasa seperti keuangan, retail, perhotelan, dan pekerja perawatan. Inggris dan Amerika Serikat adalah negara yang mengalami deindustrialisasi yang paling cepat. Dari manufaktur, Inggris antara 1970 sampai 2016 turun dari 30% menjadi 10%, sementara sektor jasa mengalami dari 50% menjadi 80%. Dan serupa bayangnya ekonomi Amerika Serikat, di mana saat ini sektor jasa mewakili hampir separuh nilai ekonomi Inggris dan Amerika Serikat. Dapat dipastikan Indonesia juga sedang akan mengalami tren yang sama, di mana sektor jasa akan semakin melonjak, utamanya yang mengandalkan digitalisasi, yang mungkin muncul kekhawatiran bahwa intervensi pemerintah dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi, dan sektor swasta lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Namun, hal ini tidak sepenuhnya benar, sebab tanpa adanya dukungan regulasi dan rangsangan insentif, kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud. Dan yang terhormat, sadarilah bahwa pemerintahan memiliki peran penting dalam menciptakan pekerjaan sesuai dengan pasar buruh dan kebutuhan ekonomi masa depan. Pemerintah dapat mengembangkan program-program yang membantu masyarakat dalam memperluas kemampuan dan kesempatan pekerjaan. Pemerintah dapat melakukan implementasi untuk membentuk pekerjaan masa depan melalui berbagai cara, seperti 1. Membangun infrastruktur yang mendorong inovasi dan teknologi yang baru. Yang kedua, memfasilitasi pendidikan dan kemahiran yang memadai untuk masyarakat. Limitasi dalam perdebatan kita kali ini kami batasi menjadi 2 hal. Yang pertama, peran pemerintah dalam hal regulasi, kebijakan, dan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Pekerjaan di masa depan yang terbagi menjadi pekerjaan konvensional dan teknologi digital. Dengan yang adil dan bijaksana, izinkan saya memaparkan landasan filosofis dari mosi perdebatan kita kali ini. Sadarilah bahwa pemerintah dapat membangun ekonomi berkelanjutan, memfasilitasi kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kesempatan pekerjaan, serta membangun sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing sesuai dengan amanat Pancasila Undang-Undang 1945. Dengan yang terhormat, selanjutnya studi kasus dan mekanisme solusi akan dipaparkan oleh rekan saya pembicara 2 dan pembicara 3. Maka dari itu, dengan mantap, tegas, dan lugas, saya mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Ketika pemerintah memainkan peran aktif dalam membentuk pekerja di masa depan, mereka tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membuka peluang dan harapan bagi gemilangnya masa depan Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nabil Asifah selaku pembicara 2. Izinkan saya menyampaikan beberapa argumen yang akan mendukung mosi perdebatan kita kali ini yang telah disampaikan oleh pembicara 1. Izin Dewan Juri yang terhormat, kami dengan tegas setuju dengan mosi peran pemerintah dalam membentuk pekerjaan di masa depan. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwa pemerintah sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk pekerjaan di masa depan. Sebab pemerintah memiliki kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kesempatan kerja yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk mengimplementasikan program tersebut, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan dan pengambilan program tersebut. Dewan Juri yang budiman, mari bersama kita lihat status quo pada saat ini. Dapat kita sepakati bersama bahwa teknologi adalah sektor yang berkembang pesat dan memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya seperti yang berbasis AI, ahli keamanan siber kuantum, manajer etika teknologi, dan sektor jasa utamanya retail yang memanfaatkan teknologi digital. Contohnya seperti Amazon yang mencatat penjualan senilai 61 miliar dolar pada tahun 2012 dan menjadi bisnis retail paling cepat dalam sejarah yang berhasil meraih penjualan 100 miliar dolar sejarah. Amazon adalah cerita menonjol di era internet. Dewan Juri yang adil dan bijaksana, pemerintah Indonesia telah mendorong penerapan konsep ekonomi berkelanjutan dalam teknologi melalui berbagai program dan inisiatif. Salah satu contohnya adalah program Indonesia Digital Creative Nation yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019. Program ini bertujuan untuk mendorong pengembangan industri kreatif digital yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwa penerapan konsep ekonomi berkelanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara keseluruhan sebab dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor industri kreatif digital seperti industri film, musik, dan animasi, digital marketing, industri periklanan. Dewan Juri yang arif dan budiman, lalu apa saja kerja pemerintah yang harus diprioritaskan demi menjamin tercukupinya lapangan kerja berkelanjutan di masa depan?
Sadarilah, untuk mendorong penerapan konsep ekonomi berkelanjutan dalam teknologi, pemerintah Indonesia dapat memberikan insentif dan dukungan kebijakan bagi pelaku industri kreatif digital yang menerapkan praktik berkelanjutan. Dewan Juri yang budiman, menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, program Indonesia Digital Creative Nation telah berhasil menjangkau lebih dari 1.000 pelaku industri kreatif digital di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Selain itu, program ini juga telah berhasil meningkatkan ekspor produk kreatif digital Indonesia sebesar 20% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan konsep ekonomi berkelanjutan dalam teknologi dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah saat ini sedang mengembangkan beberapa program yang sedang berjalan untuk membentuk pekerjaan di masa depan. Yang pertama, program kartu dan pelatihan prakerja. Contohnya program pelatihan keterampilan digital bagi tenaga kerja di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan bahasa asing. 2. Program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Contohnya seperti program bantuan modal usaha bagi UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. 3. Program revolusi industri 4.0. Contohnya program pengembangan industri 4.0 di sektor manufaktur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pembangunan infrastruktur, contohnya seperti pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara kedua kota. Maka Dewan Juri yang arif dan bijaksana, marilah berdiri bersama kami untuk mendukung mosi perdebatan kita kali ini, yakni peran pemerintah dalam membentuk pekerjaan di masa depan. Dengan lugas, mantap, dan tegas kami bangga menjadi tim pro. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, pekerjaan di masa depan akan mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat untuk menghadapi tantangan ini dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Chelsea Levanzaronto, selaku bicara 3 dengan standing position pro dalam masa debat peran pemerintah dalam membentuk pekerjaan di masa depan. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk pekerjaan di masa depan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pemerintah adalah pemangku kebijakan arus utama dalam mengembangkan program-program yang dapat membantu masyarakat dalam memperluas kemampuan dan kesempatan pekerjaan. Selain itu, pemerintah adalah tulang punggung dalam mengembangkan infrastruktur yang memungkinkan kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas kemampuan industri, mendorong inovasi dan teknologi baru yang membuat pekerjaan lebih efisien dan bersaing, serta fasilitasi pendidikan dan kemahiran yang memadai untuk masyarakat, sehingga mereka dapat mengembangkan program kerja yang diperlukan dalam era digital di masa depan. Namun, akankah pemerintah dapat membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan pekerjaan di masa depan yang lebih baik? Dewan Juri terhormat, ketahuilah bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menghadapi tantangan pekerjaan di masa depan yang lebih baik. Pemerintah dapat memberikan intervensi melalui kebijakan publik yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan yang berkualitas, akses layanan kesehatan yang merata, serta perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Selain itu, pemerintah juga dapat mempromosikan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing negara serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak kepada kehidupan mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan di masa depan dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dewan Juri yang arif budiman, ketahuilah bahwa menurut World Economic Forum, beberapa jenis pekerjaan yang dianggap akan sangat dibutuhkan di masa depan antara lain data analyst dan scientist, AI dan machine learning specialist, big data specialist, project managers, robotic engineers, strategic advisors, dan risk management specialist. Hampir semuanya berhubungan dengan keahlian digital dan jasa yang mana dibutuhkan sokongan infrastruktur telekomunikasi yang baik, dan tentu saja merupakan tugas pemerintah untuk menjamin kualitas infrastruktur tersebut. Dewan Juri yang terhormat, berikut akan kami tawarkan mekanisme solusi dari tim kami. Yang pertama, pemerintah dapat memberikan infrastruktur yang memungkinkan kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas kemampuan industri. Yang kedua, mendorong inovasi dan teknologi baru yang membuat pekerjaan lebih efisien dan berdaya saing. Dan yang ketiga, memfasilitasi pendidikan dan kemahiran yang memadai untuk masyarakat, sehingga mereka dapat mengembangkan program kerja yang diperlukan dalam era digital di masa depan. Oleh karena itu, Dewan Juri terhormat, kami berpendapat bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam bentuk pekerjaan di masa depan. Dengan mendorong inovasi dan teknologi, pemerintah dapat membantu menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, saya bangga sebagai tim pro. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, terima kasih atas waktunya untuk memberikan kami kesempatan dalam menyimpulkan beberapa kesimpulan dari tim kami, yakni kami berpendapat bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk pekerjaan masa depan dengan mendorong inovasi dan teknologi, meningkatkan akses ke pasar global, mendorong pertumbuhan infrastruktur dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah dapat menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kami berpendapat bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk pekerjaan masa depan dengan mendorong inovasi dan teknologi, meningkatkan akses ke pasar global, mendorong kewirausahaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan infrastruktur. Pemerintah dapat menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, itu saja yang dapat kami simpulkan. Terima kasih.